Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Episode 14 Tanda Merah. Mereka sarapan bersama duduk lesehan di ruang keluarga. Para wanita sibuk mempersiapkan hidangan untuk sarapan kali ini. Ada beberapa menu yang dimasak mulai dari lauk, sayuran, sambal, dan gorengan. Maklum, mereka tidak terbiasa makan roti karena tidak mengenyangkan. Setelah sarapan, keluarga Fatin bersiap siap untuk pulang ke Surabaya. Mereka membereskan baju dan barang-barang milik mereka. Setelah itu, mereka berpamitan untuk pulang ke Surabaya. Karena mereka harus kembali bekerja dan banyak urusan yang harus diselesaikan. Opa Haris dan Oma Raisya belum mau pulang karena masih ingin menimang cicit mereka. Begitupun dengan Fatan yang masih ingin menimang keponakannya karena kebetulan di pesantren sedang libur pasca haflatul imtihan. Fania benar-benar menjaga keempat adiknya karena takut mereka dibawa pulang ke Surabaya oleh Mbah Uyut, Opa Haris, dan Oma Raisya. Namun ternyata mereka berdua masih ingin tinggal di sini. Zaki, Arya, dan dua orang sopirnya mengantarkan keluarga Fatin ke bandara. Butuh 4 mobil untuk mengangkut mereka. Kebetulan Ayla, Zean, Zain, Alia dan suaminya berada di mobil yang dibawa Haikal. Haikal menjadi salah tingkah saat perempuan yang ia taksir berada cukup dekat dengannya. Meski Ayla duduk di jok tengah bersama Alia dan anaknya. Kak Haikal, kapan nih nyusul Bang Arya? Bentar lagi Bang Arya mau nambah anak tuh, ujar Zain. Nanti kalau sudah waktunya dan ketemu jodohnya, ujar Haikal. Jodoh jangan ditunggu Kak, tapi dicari. Iya, jangan kayak Mbak Ayla tuh, sahut Zean. Apaan sih Dek? Nggak usah bawa-bawa aku deh. Memang kenapa dengannya? Tanya Haikal penasaran. Mbak Ayla dilamar anak Sultan Batubara dari Kalimantan, tapi dia tolak. Dijodohin sama anak teman Abi Juragan kos-kosan juga nggak mau. Nggak tahu maunya yang seperti apa, ujar Zean. Dek, diam. Mungkin lagi nunggu seseorang, sahut Alia. Alia sebenarnya tahu tentang Ayla dan Haikal, karena Ayla sendiri yang cerita kepadanya. Hanya saja Alia pintar menyembunyikan rahasia. Kali ini ia hanya coba memancing reaksi Haikal. Dan ternyata Haikal hanya bisa melirik Ayla dari balik cermin depan mobil. Tidak lama kemudian mereka sampai di bandara. Abi Tristan memberi wejangan kepada menantunya. Zaki, istri yang sedang menyusui itu butuh banyak support dan perhatian karena moodnya suka berubah. Jangan sampai Fatin stres sendiri karena harus menyusui keempat bayinya. Kamu sebagai seorang suami harus siaga. Kamu tahu sendiri kan, bagaimana perjuangannya? Iya Bi, kalau bisa aku tidak ingin nambah anak lagi. Kasihan melihat Fatin kesakitan. Halah, ngomongnya gitu sekarang kamu. Nanti abis nifas pasti langsung gas. Nggak apa-apa Zaki, banyak anak banyak rezeki. Apalagi hartamu nggak akan habis 7 turunan, sahut Om Salman. Cah gemblung kamu Dek, ujar Bunda Salwa seraya memukul bahu adiknya. Mbak, aku sudah bukan bocah-bocah. Lihat noh, cucuku sudah ada 1 dan bentar lagi mau nambah, hehe. Ya sudah ayo kita segera masuk. Zaki, Haikal, dan Arya melepas kepergian mereka. Haikal, panggil Arya. Ada apa? Kamu punya hutang penjelasan denganku? Haikal menelan salivanya sendiri. Gawat, kayaknya Arya tahu sesuatu. Bisa di sidang ini aku. Tapi nggak apa-apa, semoga ini akan menjadi jalan pembuka hubunganku dengan Ayla, batinnya. Setelah itu mereka langsung kembali ke rumah Zaki. Malam harinya, setelah memompa ASI untuk bayinya, Fatin menyerahkannya kepada suster yang menjaga mereka. Ia juga memeriksa keadaan keempat bayinya. Mas lihat Rihana, masih bayi bobonya blingsatan. Kayak kamu Hani. Ih, masa sih? Iyalah. Setelah memeriksa keadaan mereka, Zaki dan Fatin kembali ke kamarnya. Sampai di kamar, mereka masih ngobrol tentang masa depan dan planning selanjutnya. Mereka juga membicarakan tentang karir Fatin. Hani, abis ini kalau kamu sudah suci dari nida langsung pakai alat kontrasepsi ya. Kenapa? Kamu mau langsung hamil lagi? Kita kan bisa cegah sendiri Mas,
maksudnya ya kita atur waktu saat berhubungan gitu. Memang bisa? Ya, bisa saja. Oke, apapun yang terbaik deh. Zaki berbaring dengan memeluk tubuh istrinya. Dan akhirnya mereka terlelap dalam tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi sebelum Zaki berangkat ke kantor, Fatin baru selesai mandi. Ia keluar dari kamar mandi hanya dengan melilitkan handuk ke tubuhnya. Belahan dadanya yang semakin menggoda nampak seakan melambai-lambai di mata Zaki. Sabar Zaki, ini ujian. Lirihnya. Ada apa mas? Enggak ada apa-apa. Cepat pakai bajumu Hani. Masih gerah, tunggu 5 menit lagi mas. Fatin justru berjalan mendekati suaminya dan duduk di sampingnya dengan menyilangkan kaki, sehingga belajan handuknya tersingkap dan nampak pangkal pahanya. Melihat hal tersebut, Zaki justru melonggarkan dasinya yang sudah rapi. Fatin berdiri, namun Zaki dengan sengaja menarik handuknya, sehingga handuknya kini melorot dan tampak tubuhnya yang polos. Pekik Fatin. Zaki segera berdiri dan memeluk tubuh istrinya. Mas, kamu ngapain sih? Bukannya menjawab, justru Zaki membawa tubuh Fatin mundur sampai ia terduduk di tempat tidur. Zaki menindihnya dengan hati-hati dan mulai melumat bibirnya sehingga Fatin kekurangan oksigen. Fatin mendorong tubuh suaminya. Haha. Nafas dong Hani. Ih. Mas, ingat aku masih nifas. Aku masih belum hilang ingatan kok. Cuma main-main saja Hani. Karena tidak tega dengan wajah melas suaminya, Fatin pun membiarkan suaminya mencumbunya. Setelah 15 menit kemudian, kegiatan mereka terhenti karena ada yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Fatin, Zaki. Suara Opa Haris yang memanggil. Zaki segera membenarkan kancing kemejanya yang terbuka. Fatin segera masuk ke ruang walk-in close. Aku pun membukakan pintu. Iya Opa, ada apa? Opa Haris memicingkan matanya. Ia memperhatikan cucu menantunya dari atas sampai bawah. Ngapain kamu? Kok nafasnya kayak ngejar maling? Itu Opa, gimana maksudnya? Mana Fatin? Ada Opa, sedang pakai baju. Ngapain baru pakai baju? Kan baru selesai mandi Opa. Kalau sudah pakai baju, ini suruh minum jamunya dari Oma. Zaki menerima gelas tersebut dari tangan Opa. Iya Opa, terima kasih. Kenapa repot-repot naik ke atas Opa? Nanti Opa capek. Biar tua, dengkul Opa masih kuat. Kamu saja kalah sama Opa kalau disuruh lomba lari. Oh iya Opa, hehe. Zaki menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ngomong sama orang sepuh memang tidak bakal pernah menang. Fatin pun nongol dari belakang dan tidak memakai jilbab karena tahu opanya yang datang. Fatin minum jamunya. Ucapan Opa tersendat karena melihat tanda merah di leher Fatin. Iya Opa. Fatin mengambil jamu tersebut dari tangan suaminya. Lalu ia masuk ke dalam untuk meminumnya. Ingat Zaki, kamu masih harus puasa. Iya Opa. Opa Haris pun meninggalkan kamar mereka. Zaki melihat tanda merah di leher Fatin yang ia ciptakan beberapa menit yang lalu. Ia tidak berani menegur Fatin, karena pasti dirinya yang akan kena semprot. Sebelum berangkat, Zaki pergi ke kamar anak-anaknya. Ia memberikan kecupan hangat di pipi mungil mereka. Papi berangkat kerja dulu ya, kalian baik-baik di rumah. Jangan rewel. Zaki pun berangkat ke kantor. Di matanya masih terbayang-bayang wajah dan suara manja istrinya. Setelah melahirkan, aura istrinya semakin memancarkan pesona bagi diri Zaki. Bodinya yang semakin berisi membuat Zaki ingin selalu menyentuhnya. Sabar Zaki. Istriku terlalu menggemaskan. Lirihnya. Namun masih bisa didengar oleh Pak Sopir. Iya, ada apa Tuan? Tidak ada apa-apa kok. Kembali menyetir dengan baik. Baik Tuan. Tidak lama kemudian mereka sampai di kantor. Security dan beberapa karyawannya memberi hormat. Zaki langsung naik lift menuju ruangannya. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi Benny. Zaki pun masuk ke dalam ruangannya.
Ia mulai berkecimpung dengan laptop dan file. Beberapa menit kemudian, ada keributan di depan ruangan Zaki. Zaki pun keluar dari ruangannya untuk melihat apa yang terjadi. Dinar. Zaki, tolong aku, mereka mencegahku untuk masuk. Aku ingin bicara denganmu. Aku sudah tidak memiliki urusan denganmu. Please. Sebentar saja. 5 menit, oke? Dinar memohon. Oke, Benny biarkan dia berbicara. Oh my god. Come on. Masa ia ngomongnya di tempat ini? Ini pribadiku Zaki. Oke baiklah, silahkan masuk. Dinar pun masuk ke dalam ruangan Zaki. Namun Zaki tetap meminta Benny untuk tetap berdiri di depan ruangannya. Ruangan ini ternyata sudah banyak berubah ya. Ujar Dinar, seraya memperhatikan sekitar ruangan tersebut. Tidak usah basa-basi, kamu mau apa? Zaki, selamat atas kelahiran putra-putrimu. Terima kasih. Tentu saja Zaki tidak heran jika Dinar mengetahuinya. Ia tahu berita kelahiran Fatin karena berita tersebut telah tersebar ke beberapa surat kabar digital dan majalah bisnis. Waktumu sudah tinggal 3 menit. Zaki, kenapa kamu sangat keterlaluan? Aku bahkan belum mengingatkanmu tentang masa lalu kita. Masa lalu kita tidak ada artinya. Kita bahkan sangat jarang bertemu, jangan mengada-ada. Dinar ingin mendekati Zaki, namun Zaki mencegahnya. Stop. Jangan dekat-dekat. Aku pria yang sudah beristri dan memiliki anak, sepatutnya kita menjaga jarak. Ish, Zaki, aku kesini karena ingin meminta bantuanmu. Bantuan apa? Tolong bantu aku untuk terjun lagi di dunia modeling. Kamu orang yang berpengaruh, tentu sangat gampang bagimu. Jadilah dirimu sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Orang melihat kemampuanmu. Buktikan kamu sudah berubah. Istrimu pasti belum bisa dipakai. Aku siap menggantikannya untuk sementara waktu. Ujar Dinar seraya membuka satu kancing bagian atas kemejanya sendiri agar Zaki bisa melihat belahannya. Dinar, jangan keterlaluan. Pekik Zaki dengan emosi. Dinar mendadak pusing, ia memegang kepalanya dan pura-pura tumbang menimpa tubuh Zaki. Sontak Zaki langsung berteriak memanggil Benny. Benny, masuklah. Mendengar teriakan tuannya, Benny pun langsung membuka pintu. Ada apa ini tuan? Cepat angkat dia. Entahlah, tiba-tiba pingsan. Benny pun mengangkat tubuh Dinar dengan sedikit menyeretnya. Kemudian Benny mengambil minyak angin untuk digosokkan ke kaki Dinar dan mengoleskan ke hidungnya. Ya ampun kebablasan. Ujar Benny yang terlalu banyak mengoleskan di hidungnya. Dan benar saja, bau yang sangat menyengat itu membuat Dinar mengernyitkan hidungnya karena ada minyak yang masuk. Ia juga bersin-bersin dan mengenai muka Benny. Zaki menahan tawanya melihat hal tersebut. Kenapa sih, banyak banget kasih minyak? Kesal Dinar. Biar cepat sadar. Karena Anda sudah sadar, ayo silakan pulang. Kamu ini gak sopan ya. Aku ini tamu bosmu. Dan saat ini aku masih merasa pusing. Kalau begitu saya ambilkan obat sakit kepala. Tidak usah. Aku tidak terbiasa minum obat sembarangan. Aku cukup beristirahat sejenak. Benny melirik tuannya. Benny biarkan dia memulihkan kepalanya. Kamu temani dia di sini. Aku mau keluar dulu. Ujar Zaki. Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Lagian kamu istirahat saja biar cepat sembuh dan cepat pulang. Zaki meninggalkan keluar mereka berdua di dalam ruangannya. Dinar menatap sinis terhadap Benny. Benny menanggapinya dengan cuek saja. Sudahlah, tidak usah pura-pura pusing atau pingsan lagi. Anda mau salah mencari bantuan. Tuan Zaki tidak mau berurusan dengan Anda lagi. Jangan sampai kesabarannya hilang. Bukan menjawab, tapi Dinar hanya mencengkeram tangannya sendiri. Hampir 1 jam berlalu, namun Zaki belum kembali ke ruangannya. Dinar mulai bosan. Benny, sebenarnya kemana Zaki? Entahlah. Mungkin tuan pulang untuk makan siang bersama keluarganya. Bohong Benny. Sialan. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi Anda kan tidak bertanya kepadaku. Dinar yang kesal menghentakkan kakinya kemudian keluar dari ruangan Zaki dan membanting pintu ruangan tersebut.
Astagfirullah. Dasar wanita nggak jelas. Untuk Tuan Zaki nggak jadi sama dia. Benny pun segera menghubungi Zaki. Ternyata Zaki berada di atas rooftop kantornya. Ia sengaja pergi menyendiri di sana seraya video call dengan istrinya. Setelah menerima informasi dari Benny, ia pun turun ke bawah dan kembali ke dalam ruangannya. Karena sudah azan duhur, Zaki pun segera wudhu dan melaksanakan salat. Setelah itu ia makan siang. Benny baru datang membawakan makan siang yang sudah Zaki pesan. Benny, pastikan Dinar tidak kembali ke kantor ini atau menemuiku dimanapun. Baik Tuan. Zaki kembali bekerja. Tidak lama kemudian, handphonenya berdering. Ternyata Haikal yang menelponnya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, ada apa Kak? Kak, aku akan kembali besok ke Samarinda. Iya, jangan lama-lama kamu meninggalkan perusahaan. Kak, kamu masih di kantor? Iya, masih. Kenapa, mau ke sini? Aku ada perlu sama kamu Kak. Soal perusahaan? Soal hati, hehe. Oh, sudah ada incaran ya? Ketemu di kafe saja. 1 jam lagi aku pulang. Kafe mana? Tempat kita dulu. Oh, iya oke. Kabari kalau sudah mau pulang. Oke, siap. Ya sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaki menutup panggilannya. Dasar Kak Zaki, yang nelpon siapa, yang nutup siapa? Gerutu Haikal. Sekitar jam 2 siang, Zaki meninggalkan kantor. Benny lagi yang punya tugas untuk memantau perusahaan. Zaki segera menemui Haikal di kafe tempat dulu mereka sering nongkrong di kala Tudak ada pekerjaan. Kak sini. Haikal melambaikan tangannya. Zaki pun menghampirinya. Sudah lama. Baru 5 menit yang lalu. Aku sudah pesanan minuman kesukaanmu Kak. Haikal mengendus bau pakaian Zaki. Ia merasa aneh dengan minyak wangi yang dipakai Zaki. Apaan sih kamu, kayak kucing? Kak, bau parfummu aneh. Zaki pun mencium pakaiannya. Astaga, ini bukan bau parfumku, tapi bau parfum Dinar. What? Apa kamu bilang Kak? Kamu masih berhubungan dengan Dinar? Wah keterlaluan kamu Kak. Zaki segera membungkam mulut Haikal. Ngomong asal-asalan saja. Dengarkan dulu. Haikal melepas tangan Zaki dari mulutnya. Zaki pun menjelaskan masalah Dinar di kantor tadi. Haikal pun menanggapinya. Ya elah. Si Dinar, gak ada kerjaan apa dia? Ayo cepat, tadi katanya mau curhat soal hati. Siapa? Orang mana? Cercah Zaki. Haikal hanya bisa menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Haikal bingung akan memulai ceritanya dari mana. Zaki mendesaknya. Ayo cepetan Kal. Tunggu dulu dong Kak, baru juga nyampe. Minum dulu itu. Habisnya kamu kayak kambing congek. Aku ingin segera sampai di rumah. Memangnya kenapa? Nanti kalau kamu sudah berkeluarga baru kamu tahu alasannya. Zaki pun menyedot minumannya. Setelah diam beberapa menit, Haikal pun buka suara. Bang, menurutmu bagaimana jika aku dengan Ayla? Tanya Haikal dengan hati-hati. Ayla? Adiknya Arya? Ya ampun, kenapa harus Ayla? Memangnya kenapa? Ya, nggak apa-apa sih. Tapi nanti kita akan berkecimpung dalam satu keluarga. Gimana lagi kalau udah jodoh? Jangan terlalu pede. Hadapi itu si Arya. Dan kira-kira Ayla mau gak sama kamu? Aku dan Ayla sudah sering bertukar pesan Kak. Kalau dia gak mau, ngapain dia balas pesanku, iya kan? Belum tentu juga Kal. Kalau menurut abang Ayla gimana orangnya? Gak tahu, aku tidak memperhatikan wanita selain istriku. Ish, lagapmu Kak. Lo ini nyata. Kalau kamu mau tahu tentang Ayla seharusnya kamu tanya sama istriku. Jangan istriku, jangan dekat-dekat dengan istriku. Tanya sama Zahira atau Arya saja. Malu Kak. Tapi yang jelas insya Allah keluarga istriku orang baik-baik semua. Jadi kakak setuju nggak kalau aku sama Ayla?
Setuju saja. Nah, sekarang tugas kakak, bantuin aku ngomong sama Arya dan orang tuanya. Ujung-ujungnya aku juga. Kakak kan my brother is the best. Ya, bisa diatur. Yang penting besok kembali ke Samarinda, urus perusahaan. Jangan pikirkan masalah Ayla. Nanti pulang-pulang langsung nikah. Serius, Kak? Iya. Itu janjiku. Kalau bulan ini perusahaan naik pesat. Oke, akan aku usahakan. Terima kasih, Kak. Ujar Haikal seraya mendekap Zaki. Sudah dong, Kal. Nanti dikira kita penyuka sesama jenis. Zaki melepas dekapan Haikal. Mereka pun meninggalkan kafe dan kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Sampai di rumah, Zaki sudah disambut oleh Fania. Fania mencium punggung tangan papinya. Zaki pun tak segan langsung menggendong Fania. Capek ya, Pi? Capek papi hilang kalau sudah sampai di rumah. Apalagi melihat senyummu. Terima kasih sudah menyambut papi. Sama-sama, Pi. Ayahmu sudah pulang? Sudah, tadi buru-buru masuk kamar. Dasar Arya, pasti mau nambah kuping. Batinnya. Ya sudah, kamu mandi dulu, Gi. Sebentar lagi guru ngajinya kan datang. Iya, Pi. Cium dulu papinya. Fania pun mencium pipi kanan Zaki. Lalu Zaki menurunkannya dari gendongannya. Setelah itu, Zaki masuk ke kamarnya. Kebetulan, Fatin sedang berada di kamar mandi. Zaki segera mengunci pintu kamarnya. Ia melepas pakaiannya, kemudian ia taruh di kasur pakaian kotor. Setelah itu Zaki masuk ke kamar mandi. Fatin terkejut karena pintu kamar mandinya tiba-tiba terbuka. Mas, kamu? Iya, aku Hani. Astaga. SSTT. Tidak usah kaget. Aku hanya ingin mandi bersama. Zaki pun mulai menggosokkan sabun di tubuh istrinya dengan hati-hati. Namun tangannya tak tinggal diam. Ia menikmati setiap inci bagian yang ia suka. Mas geli. Zaki tidak peduli, ia sedang menikmatinya. Kemudian ia membawa istrinya masuk ke dalam bathtub dan meminat-mijat tubuh istrinya agar rileks. Hampir 1 jam mereka di kamar mandi, akhirnya mereka keluar. Dan Zaki pun salat asyar. Fatin keluar untuk melihat keadaan bayi-bayinya. Di kamar bayi sudah ada Opa Harus dan Oma Raisya. Fatin, kamu bangun tidur? Tidak, Oma, aku tadi mandi. Astaga, mandi kok lama sekali. Oma dari tadi ketuk-ketuk pintunya, tidak ada yang menyahut. Bukannya Zaki sudah pulang? Iya sudah. Zaki tidur tadi? Iya Mas, Zaki tidur. Tidur kayak kebo, nggak dengar apa-apa, ditelepon juga nggak diangkat. Sahut Opa Haris. Memang kenapa Oma? Tadi abangmu pinjam mobil suamimu. Mau keluar katanya. Terus sekarang mana? Sudah, dia pinjam mobilnya Arya. Arya juga gitu, tadi susah banget dibangunin. Oh, hehe. Tidak lama kemudian, Zaki datang ke kamar tersebut. Hani, tadi abangnya nelpon, ada apa? Mau pinjam mobil, tapi nggak jadi. Karena sudah pinjam punya Bang Arya. Oh. Kamu sih, tidurnya kayak kebo, sahut Opa Haris. Aku nggak tidur kok, Opa. Fatin memberi kode suaminya, tapi Zaki tidak mengerti. Lah nggak tidur, terus ngapain? Orang ketuk-ketuk pintu, orang nelpon juga nggak dengar. Zaki menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Rupanya ia salah menjawab. Itu Opa. Iya, tadi aku ketiduran. Belum tua sudah pikun. Biarin deh dibilang pikun, daripada kena ulti lagi. Batin Zaki. 5 hari kemudian, Opa, Oma, dan Fatan sudah kembali pulang dia hari yang lalu. Mulai hari baby R4 sudah tidak di inkubator lagi. Berat mereka sudah 2,5 gram. Pertumbuhannya sangat cepat. Bu Wardah merekrut 4 babysitter dari salah satu agensi terpercaya di Jakarta untuk menjaga 4 cucunya. Jadi setiap bayi akan dibantu 1 babysitter.
Sebenarnya Fatin tidak ingin merekrut banyak babysitter, tapi ini juga untuk kewarasannya. Usia yang masih muda dan langsung memiliki 4 bayi, cukup melelahkan baginya. Dan nantinya ia masih akan melanjutkan karirnya. Zaki mendukung apapun keputusan istrinya. Selama itu untuk kebaikan. Karena dari awal ia memang tidak mau menghambat cita-cita Fatin. Lagi pula Fatin masih lancar memberi ASI eksklusif untuk keempat bayinya. Dan memperhatikan tumbuh kembang mereka, meskipun usia bayinya masih hitungan hari. Pagi ini, Arya sedang ngidam ketoprak. Ia mengajak Zahira untuk mencari penjual ketoprak keliling. Mana ada mas, ini pagi banget. Ayolah sayang, kita cari. Pasti ada. Biar Bibi yang bikinin ya. Nggak mau, aku maunya yang jualan di gerobak. Ya Allah. Nak, kalian ada di perut mama, tapi papa kalian yang rewel. Batin Zahira seraya mengelus perutnya yang sudah terlihat buncit. Zahira pun menuruti kemauan suaminya. Mau kemana kalian? Tanya Bu Wardah. Bu, di mana ada orang jualan ketoprak pagi-pagi begini? Tanya Zahira. Di depan pasar Tanah Abang, Ra. Jauh, Bu. Nggak apa-apa sayang, ayo cepat kita berangkat. Bu, kalau Fania cari kami tolong bilang kami keluar dulu. Iya, hati-hati. Dan benar saja tidak lama kemudian, Fania mencari mama dan ayahnya ke kamar. Ia mengetuk pintu kamar mereka. Tok tok tok. Nama. Ayah. Mendengar suara Fania sedang memanggil mama dan ayahnya, Bu Wardah segera menghampirinya. Fania, mama dan ayah sedang keluar. Kok pagi banget Oma, kemana? Cari ketoprak. Kamu kenapa cari mereka? Oma sekarang kan libur, aku mau nagih janji ayah. Katanya mau ajakin aku jalan-jalan. Oh. Iya, hati juga mereka pulang kok. Sana mandi dulu. Biar nanti kalau mereka pulang, kamu sudah siap. Oke Oma. Fania pun pergi ke kamarnya untuk mandi. Karena hari libur, Zaki pun tidak pergi ke kantor. Ia di rumah saja sambil bermain dengan bayi-bayinya. Sedangkan Fatin mengambil ke kasur pakaian kotor yang sudah penuh untuk dicuci. Namun penkecupan Fatin terganggu saat ia tidak sengaja mengangkat kemeja suaminya. Kok baunya aneh, perasaan Mas Zaki nggak punya parfum kayak gini. Fatin memastikan penkecupannya. Ini sih bau parfum cewek. Dek. Tiba-tiba hati Fatin cemas. Ia memisahkan kemeja tersebut. Lalu ia memanggil asisten rumah tangga yang bertugas mencuci baju. Biasanya Fatin mengangkat sendiri pakaian kotor tersebut, namun sejak pasca operasi ia dilarang keras mengangkat apapun yang terlihat berat. Tok tok tok. Nona, saya mau ambil baju kotor. Oh iya mbak, tunggu sebentar. Fatin membuka pintu kamarnya. Itu mbak, ambil saja. Terima kasih. Iya non, sama-sama. Setelah kepergian Art tersebut, Fatin menggigit jari memikirkan sesuatu. Apa iya suamiku main serong? Nggak, itu nggak mungkin. Mas Zaki laki-laki yang baik. Dia sangat mencintaiku. Tapi ini ada yang aneh. Batinnya. Ceklek. Tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Rupanya Zaki yang baru saja datang. Ia habis nge-gym di lantai 3 rumahnya. Tubuhnya sudah penuh keringat. Hani, aku mandi dulu. Jawab Fatin malas-malasan. Zaki pun segera masuk ke kamar mandi. Setelah itu ia keluar dengan hanya melilitkan handuk di tubuhnya bagian bawah. Dan ia juga membawa pakaian kotornya keluar. Fatin ingat pesan sang bunda. Rumah tangga itu ibadah seumur hidup. Tidak ada rumah tangga yang berjalan dengan mulus tanpa ujian dan cobaan. Namun saat ada sesuatu yang mengganggu hati kita, sebaiknya kita tanyakan baik-baik. Komunikasi dengan pasangan itu penting, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Zaki masuk ke ruang walk-in closet. Hani, ke kasur baju mana? Dibawa mbak, mau dicuci. Lo ini kenapa kemejaku kok nggak dicuci sekalian? Ketinggalan ya? Sengaja ditinggal. Hah? Zaki belum mengerti maksud istrinya. Sengaja ditinggal gimana? Coba deh kamu cium itu kemejamu mas. Zaki sontak mencium kemejanya. Aduh iya aku lupa, ini bau parfum Dinar. Kenapa aku bisa ceroboh?
Benar kata orang, insting istri itu sangat tajam. Batin Zaki. Kamu dapat dari mana parfum seperti itu, Mas? Tanya Fatin santai. Ia masih bisa mengontrol emosinya. Zaki segera membuang kemejanya ke lantai. Kemudian ia mendekati istrinya yang saat ini duduk di atas tempat tidur. Hani, kemarin aku belum cerita sama kamu. Aku niatnya mau cerita, tapi aku lupa. Zaki menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Iya, terus. Mau cerita apa? Itu, kemarin Dinar datang ke kantor. Dinar? Mantan kamu yang gagal move on itu? Iya, aku juga kaget kemarin dia maksa masuk. Cuma mau minta tolong agar bisa menerbitkannya lagi ke dunia modeling. Tentu saja aku menolaknya. Aku tidak ada lagi urusan dengannya. Oh, terus dia nemplok gitu ke kamu? Apa dia meluk-meluk kamu? Cium kamu? Tidak. Bukan begitu juga. Ada Benny kok bersamaku. Kemarin dia pingsan gak sengaja jatuhnya ke aku gitu, Hani. Aku sudah menyuruh Benny untuk menjauhkannya dari hidupku. Kalau kamu tidak percaya nanti biar aku tunjukkan CCTV di ruanganku. Ujar Zaki seraya menyentuh kedua pundak istrinya untuk memberinya pengertian. Coba kalau aku gak nyium itu bau kemeja, pasti kamu gak akan bilang-bilang, Mas. Enggak kok, aku memang mau bilang, Hani. Cuma kemarin aku lupa. Ternyata kamu duluan yang menegurku. Hani, percayalah kepadaku. Cuma kamu satu-satunya wanita yang aku cintai saat ini dan untuk selamanya. Kamu wanita yang sudah berkorban meninggalkan keluarga dan melahirkan anak-anaknya yang lucu untukku. Setitik pun tidak ada niat untuk mengkhianatimu. Fatin mengintimidasi mata suaminya. Ia melihat tidak ada kebohongan di sana. Namun kali ini Fatin ingin mengerjai suaminya. Oke, aku percaya. Tapi besok aku mau ngomong sama Akbeni. Berapa harga kemeja itu, Mas? Lupa, sekitar 1,2 juta. Sekarang juga kasihkan kemeja itu ke Pak Sopir. Aku nggak sudi kemeja itu dipakai kamu lagi. Oh, oke, Hani. Zaki segera memungut kemeja tersebut lalu hendak keluar kamar. Mas, tunggu dulu. Ada apa lagi, Hani? Lihat itu. Kamu belum pakai baju. Zaki baru sadar kalau dirinya hanya menggunakan handuk. Astaga, sampai lupa. Fatin menahan tawanya. Fatin berusaha untuk menenangkan hatinya sendiri. Karena ia tidak ingin pikirannya stres dan akan menghambat keluarnya ASI. Ia akan lebih fokus lagi untuk anak-anaknya. Suaminya tidak patut dicurigai. Zaki hanya perlu diperhatikan, dilayani meski tidak seimbang biasanya. Meskipun ada sedikit kekhawatiran karena saat ini dirinya belum bisa melayani suaminya di kasur. Tapi ia harus menaruh kepercayaan yang cukup besar kepada suaminya. Zaki masuk lagi ke wall on clothes dan segera memakai bajunya. Baju ini tidak ada artinya dibandingkan mood istriku. Lirihnya. Zaki pun mencari keberadaan Pak Sopir yang biasanya bertugas mengantarnya ke kantor. Namanya Pak Didik. Pak Didik. Iya, saya, Tuan. Ada apa? Ini untuk Bapak, tapi nanti dicuci dulu ya. Hah? Ini kemeja mahal lo, Tuan. Enggak apa-apa, aku sudah bosan. Dipakai ya? Iya, Tuan, terima kasih. Zaki pun hendak kembali ke kamarnya. Namun di ruang keluarga ia bertemu Fania. Fania, mau kemana? Jalan-jalan, Papi. Ayah mau ngajak aku ke Ancol. Wah, seneng dong. Iya dong, Papi. Ini lagi nungguin Mama sama Ayah ganti baju. Ya sudah, hati-hati, Papi mau kembali ke atas. Sampai di kamarnya, ternyata Fatin tidak ada. Fatin berada di kamar bayinya. Ia memberi ASI secara langsung bergantian kepada anak-anaknya. Setelah itu ia pergi ke kamar untuk mengajak suaminya sarapan. Mereka berdua turun menggunakan lift. Zaki sengaja memasang lift beberapa bulan yang lalu untuk mempermudah akses naik turun. Fatin pun melayani suaminya seperti biasanya. Zaki mau memulai pembicaraan dengan istrinya, tapi dia masih takut. Takut istrinya tidak mood bicara. Menurut Zaki, wanita sangat sulit ditebak. Ia hanya memperhatikan istrinya yang sedang menuangkan nasi dan lauk di piringnya. Hani, kamu gak marah kan sama aku? Makan, Mas, kalau makan jangan ngomong. Ah, iya.
Setelah 7 menit kemudian, mereka sudah selesai makan. Mas, besok waktunya aku kontrol ke rumah sakit. Oke, besok aku akan cuti. Nggak usah mas, cuma bentar kok. Kamu bisa masuk ke kantor dulu. Besok dokter Anita praktek siang. Oh begitu, baiklah. Zaki merasa lega, karena ternyata istrinya tidak seperti yang ia pikirkan. Meski masih muda, namun Fatin pintar mengatur emosinya. Zaki merasa lega, karena ternyata istrinya tidak seperti yang ia pikirkan. Meski masih muda, namun Fatin pintar mengatur emosinya. Sementara itu keluarga kecil Arya sedang perjalanan menuju Ancol. Hari libur tentu sangat ramai di sana. Fania sangat senang saat tiba di sana. Ia dulu pernah dibawa ke Ancol oleh mama dan almarhum papanya, namun saat masih berusia 2 tahun dan belum mengerti apa-apa. Sebenarnya dari kemarin-kemarin alasan Zahira tidak mau membawa Fania ke Ancol, itu karena ia takut ingat masa lalu dan membuatnya sedih. Namun ia tidak mungkin membuat Arya kecewa. Zahira berusaha untuk bersikap biasa, meski di hatinya ada sedikit bekas kenangan. Mas Daryl, Fania sangat senang. Dia mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kami. Kamu jangan merasa tersingi ya mas. Doa Fania akan selalu untukmu. Batinnya. Sayang, ada apa? Tidak apa mas, aku senang melihat Fania tertawa lepas. Ingat jangan memikirkan hal-hal yang membuatmu sedih. Itu akan mempengaruhi mereka. Ujar Arya seraya mengelus perut istrinya. Iya mas. Ayo duduk dulu, kamu pasti capek. Nanti pulang dari sini aku pijit kakinya. Zahira tersenyum menanggapinya. Ia bersyukur bisa mendapatkan suami yang pengertian. Keesokan harinya, siang harinya, Fatin sudah siap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Ia duduk di ruang tengah menunggu suaminya pulang dari kantor. Fania baru saja keluar dari ruang bermainnya. Mami kok udah cantik, mau kemana? Ke rumah sakit. Mami sakit. Tidak sayang, Mami cuma mau periksa perut yang habis operasi. Oh, dedenya nggak ikut? Tidak, mereka sama susternya. Kamu nggak bobo siang? Iya mau bobo, ini mau ke kamar. Ya sudah sana, bobo dulu. Sambil menunggu suaminya datang, Fatin menggambar desain di handphonenya. Beberapa menit kemudian, Zaki datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hani kamu sudah siap? Sudah mas, kamu sudah makan siang? Sudah tadi, aku ke atas dulu mau ganti baju. Tunggu ya. Iya mas. Zaki pun naik ke atas untuk ganti baju kemeja lengan pendek. Setelah itu ia langsung kembali turun ke bawah. Bu Wardah baru keluar dari kamarnya. Bu, nitip anak-anak ya. Kami mau ke rumah sakit. Dulu. Iya, tenang saja. Kalian hati-hati. Iya bu. Mereka berdua mencium punggung tangan Bu Wardah. Bu Wardah sangat bahagia melihat kehidupan anak-anaknya. Sejak menikah, Zaki semakin menghormati ibunya. Ia juga lebih rajin beribadah. Begitu pula dengan Zahira. Kini kehidupan Zahira dan Fania tidak pasif lagi. Zahira pun sudah berhijab dan sembuh dari traumanya. Zaki dan Fatin berangkat ke rumah sakit. Zaki sendiri yang menyetir mobilnya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, mereka pun sampai di rumah sakit. Mereka langsung naik lift dan menuju ruang dokter Anita. Suster, kami sudah ada janji dengan dokter Anita. Apa kami bisa menemuinya? Bisa nyonya, tapi mohon maaf tunggu sebentar lagi. Karena dokter sedang memeriksa pasien di dalam. Oh, oke. Tidak lama kemudian ada seseorang yang keluar dari ruangan tersebut. Dan ternyata orang itu adalah Denada. Denada. Sontak Denada terkejut karena orang yang memanggilnya adalah Zaki. Mas Zaki, aku pergi dulu. Ujarnya dengan buru-buru pergi karena panik. Silahkan, Nyonya, Tuan. Dokter sudah selesai. Oh iya sus, terima kasih. Ujar Zaki. Fatin masih penasaran dengan Denada. Mas, ngapain Denada ke dokter kandungan? Entahlah. Ayo kita masuk. Zaki dan Fatin menemui dokter Anita untuk diperiksa jahitannya. Ternyata jahitannya sudah hampir mengering. Namun si dalam belum tentu.
Jadi Fatin harus tetap makan makanan yang bergizi yang membantu pemulihan pada jahitannya. Saya suka gatal, Dok. Nyonya, rasa gatal pada luka operasi merupakan hal normal dalam proses penyembuhan, bahkan menandakan luka akan sembuh. Kondisi ini terjadi karena terbentuknya jaringan baru dan akan menghilang secara bertahap. Meski mengganggu, Nyonya tidak boleh menggaruk area bekas operasi yang terasa gatal karena bisa menimbulkan bekas luka. Sebagai gantinya, Bunda bisa mengoleskan lotion calamin atau menekannya dengan bantal secara lembut untuk mengurangi rasa gatal. Oh iya, baik dokter, terima kasih. Sama-sama Nyonya dan Tuan. Bagaimana perkembangan keempat bayinya? Mereka tumbuh sehat dan berat badan sudah hampir 3 kg, Dok. Itu pasti karena mereka mendapatkan perawatan dan ASI yang maksimal. Alhamdulillah, Dok. Dokter Anita tidak sengaja menyenggol sebuah buku dan menjatuhkan selembar kertas. Kertas tersebut jatuh ke kaki Zaki. Zaki pun mengambilnya. Namun saat mengambilnya, mata Zaki langsung terfokus pada nama di kertas tersebut. Denada. Ah iya, maaf Tuan, itu milik Nyonya yang tadi kesini sebelum Anda. Mungkin dia lupa membawanya. Maaf Dok, dia periksa kenapa? Dia baru saja USG, Tuan. Usia kehamilannya sudah 8 minggu. Zaki dan Fatin saling menoleh karena terkejut. Namun mereka tidak ingin terlalu mencampuri urusan Denada. Oh, ya sudah Dok. Kami pamit dulu. Terima kasih ya Dok. Iya Tuan dan Nyonya, sama-sama. Mereka berdua keluar dari ruangan Dokter Anita. Mas, Denada hamil. Memangnya dia sudah menikah? Aku nggak tahu juga, Hani. Ah iya. Kenapa aku harus memikirkannya? Mas, setelah ini kita mampir di baby shop ya. Mau beli apa? Baju baby, mereka kan sudah naik bobotnya. Jadi bajunya bentar lagi nggak muat. Oh, oke. Mereka langsung menuju parkiran. Zaki pun melakukan mobilnya dan berhenti di sebuah baby shop terlengkap. Mereka berdua masuk ke dalam. Ada yang bisa dibantu Nyonya? Kak, saya mau baju baby born yang kembar 2 cowok dan 2 cewek. Sama yang usia 1 bulan juga boleh. Oh baik Nyonya. Lucu-lucu sekali. Jadi pingin borong. Borong saja Hani. Nggak kan sayang dipakainya cuma sebentar. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyapa Zaki. Zaki. Hei, Intan. Ah benar ya itu kamu, aku takutnya salah orang. Perempuan yang bernama Intan tidak sungkan menepuk lengan Zaki. Hal tersebut tentu tidak luput dari pandangan Fatin. Ngapain kamu di sini? Ini siapa? Adik atau sepupumu? Ini istriku, kami sedang belanja baju untuk bayi kami. Astaga. Maaf, hai saya Intan teman Zaki waktu SMA. Intan mengulurkan tangannya. Tentu saja Fatin menerima ukuran tangan Intan. Fatin. Zaki, aku kira kamu bakalan nikah sama si Dinar itu. Kok kamu nggak ngundang aku? Bukannya kamu ada di luar negeri ikut suamimu? Dan lagian kami menikahnya di Surabaya, di tempat kelahiran istriku. Ah iya, aku memang baru kembali. Banyak sekali belanjaannya. Iya mbak, bayi kami kembar 4. Oh my god. Selamat ya. Terima kasih mbak. Fatin, kamu beruntung dapetin si Zaki ini. Dia itu dulu sampai dikira gay gara-gara nggak punya pacar. Dijamin setia pokoknya. Aku yang beruntung mendapatkan istriku. Sahut Zaki. Ya, kelihatan kamu bucin sekarang, haha. Fatin tidak jadi cemburu, karena ternyata Intan bukan ulat bulu. Keesokan harinya, Fatin benar-benar memanggil Benny ke rumah untuk menanyakan perihal Dinar kepadanya. Benny berbicara dengan sejujurnya. Tenang saja Nyonya. Saya jamin Tuan Zaki tidak akan menduakan Anda. Kalau sampai itu terjadi nyawa saya yang jadi taruhannya. Dan saya sudah mengutus seseorang untuk mengawasi Dinar. Terima kasih Pak Benny, saya harap Anda dapat dipercaya. Pasti, meski saya bekerja dengan Tuan Zaki, tapi saya tidak akan mendukung adanya perselingkuhan dan semacamnya. 1 minggu berlalu. Kini Fatin semakin pandai merawat keempat bayinya.
meski sudah ada suster yang mendampingi. Namun ia tidak enggan memandikan sendiri dan mengganti sendiri popok bayinya. Ia ingin menikmati waktunya menjadi sekerang ibu. Kadang ia pun tidur di kamar bayinya. Atau sesekali mereka berempat tidur di kamar mami papinya. Seperti malam ini, keempat bayi itu tidur di kamar mereka. Bayi-bayi tersebut dijejerkan di atas tempat tidur. Hani, kamu yakin tidurmu tidak akan belingsatan? Enggak kok, tenang saja mas. Oke, jangan sampai Rihanna kepencet badanmu. Iya, aku sudah kalem kok tidurnya. Mereka pun akhirnya tidur. Namun seperti biasa saat baru terlelap, salah satu bayi mereka menangis. Zaki terjaga, ternyata Raihan yang tidur di dekatnya yang menangis. Zaki memeriksa popok Raihan. Bau. Kamu pup ya anak? Tunggu ya. Hani, bangun. Raihan pup. Hah, Raihan pup. Zaki membantu istrinya untuk bangun. Fatin pun segera mengganti popok Raihan. Dilihatin ini mas, caranya begini. Iya, gampang ternyata. Setelah popoknya diganti Raihan diberi ASI. Tidak lama kemudian Raihan pun terlelap. Fatin membaringkannya lagi. Baru juga Fatin akan kembali tidur, Reina merengek. Sepertinya dia sedang bermimpi. Fatin menepuk-nepuk pantatnya. Akhirnya Reina bisa tidur lagi. Tidak berhenti begitu saja. Di pertengahan malam, Raihan dan Rihanna pun menangis. Keesokan harinya, Zaki hampir saja kesiangan untuk salat subuh karena ia bangun jam 5.15. Beruntung ia segera sadar dari mimpinya. Setelah salat, Zaki memperhatikan istri dan anak-anaknya yang saat ini masih tidur dengan damai. Zaki menyunggingkan senyumnya. Papi tidak menyangka jika kalian berempat bisa hadir sekaligus dalam hidup Papi. Kalian adalah harta berharga Papi. Dan mami kalian adalah mahkota Papi. Kalian menumpang selama 9 bulan di perutnya. Jadi jangan macam-macam dengannya, ujar Zaki seraya mengusap kepala bayi-bayinya. Jam 8.30. Zaki pamit berangkat ke kantor. Fatin mengantarnya sampai di depan rumah. Aku berangkat dulu. Iya, hati-hati mas. Fatin mencium punggung tangan suaminya. Zaki pun mengecup kening Fatin. Ehem. Jangan lama-lama bang, nanti kebablasan nggak jadi berangkat. Ingat masih puasa. Ujar Arya yang tiba-tiba muncul bersama Zahira. Tidak usah mengejekku. Sebentar lagi kamu juga akan puasa. Sedangkan aku, sebentar lagi akan berbuka. Fatin menahan tawanya melihat ekspresi mereka. Zaki pun masuk ke dalam mobil. Pak Didik melakukan mobil dan meninggalkan rumah. Aku masuk dulu. Pamit Fatin kepada Arya dan Zahira. Arya pun berpamitan kepada istrinya. Ayah berangkat dulu ya. Kalian jangan rewel. Ujar Arya seraya mengelus perut Zahira dan menciumnya. Bukan mereka yang rewel mas, tapi kamu. Batin Zahira. Di kantor Zaki. Saat baru masuk lobi ia sudah dicegat seseorang yang duduk menunggunya dari tadi. Mas Zaki. Ceka. Pengganggu lagi. Lirihnya. Mas Zaki, aku ingin bicara denganmu. Tuan, ibu ini dari tadi memaksa ingin menunggu tuan. Ujar resepsionis. Nggak apa-apa, biarkan saja. Denada pun merasa menang karena Zaki tidak mengusirnya. Mau bicara apa? Mas, saya tidak mungkin bicara di sini. Izinkan saya bicara di ruanganmu. Atau dimanapun asal tidak ada orang lain. Aku tidak punya banyak waktu untuk mendengarkanmu, Denada. Ya sudah atau ikut aku ke atas. Zaki pun membawa Denada ke ruangannya. Namun ia juga menyuruh Benny masuk ke dalam ruangannya. Mas, saya minta tidak ada orang lain. Tapi ini, dia orang kepercayaanku. Kamu tidak perlu khawatir. Aku laki-laki beristri dan rentan bagiku terkena fitnah. Jadi dengan adanya Benny, tidak akan ada yang memfitnah kita. Ayo katakanlah, ada apa sebenarnya? Denada ragu untuk mengatakannya. Kalau kamu tidak mau, ya sudah keluarlah. Pekerjaanku sudah menunggu. Tidak. Iya, aku akan mengatakannya. Mas, aku minta tolong. Tolong bujuk Dito agar mau menikahiku. Aku yakin kamu bisa membuatnya tunduk dengan caramu.
Bajingan itu hanya ingin mempermainkan aku. Bukankah dari awal kamu sudah tahu seperti apa sifatnya? Seharusnya kamu tidak main perasaan. Dan sekarang kenapa kamu ngotot ingin dinikahinya? Denada menunduk. Ia tidak mungkin mengatakan kalau saat ini ia mengandung anaknya Dito. Zaki tersenyum sinis. Meski sebenarnya ia tahu alasannya, namun ia ingin Denada mengatakannya sendiri. Zaki sudah menyelidiki, ternyata Denada mengandung anak Dito. Karena selama beberapa bulan ini Denada memang hanya berhubungan dengan Dito. Zaki menyelidiki bukan karena kepo, tapi ia ingin tahu kelemahan Dito, karena Dito terlalu sombong. Kalau kamu tidak bicara alasannya, aku tidak bisa membantumu. Karena laki-laki seperti Dito tidak akan pernah puas hanya dengan satu wanita. Kakakmu sudah tahu alasannya, Mas. Oh ya. Aku bukan paranormal yang bisa menerawang atau menebak-nebak. Denada tertunduk lesu. Aku hamil, dan ini anak Dito. Aku bisa saja membuang anak ini. Tapi aku sadar dan tidak ingin melakukan dosa untuk kedua kali. Oh. Segampang itu kamu menyerahkan segalanya kepada laki-laki yang belum menjadi suamimu. Tapi aku mencintainya. Wajar jika seseorang yang mencintai akan memberikan segalanya. Dulu aku juga sangat mencintaimu, tapi kamu tidak membalas cintaku. Wow, begitu ya? Menurutku, orang yang mencintai itu tidak akan merusak orang yang dicintai. Itu artinya, Dito hanya memanfaatkanmu. Mas Zaki, aku kesini ingin minta tolong. Jangan hakimi aku. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi apa yang bisa kamu balas kepadaku? Aku berjanji. Aku dan keluargaku tidak akan mengusik kehidupan Zahira dan Fania. Bagus, sekarang kamu mengakui kalau selama ini kamu dan keluargamu mengusik kehidupan Zahira. Sekarang pulanglah. Serahkan semuanya kepadaku. Baiklah, terima kasih. Denada pun keluar dari ruangan Zaki. Zaki pun memerintahkan Benny untuk mengatur pertemuannya dengan Dito. Bagaimana Benny? Tuan Dito bisa menemui Anda nanti sore, Tuan. Oke. Sementara di pabrik. Saat ini Arya sedang mual-mual karena mencium bau cat tembok. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Tanya seorang mandor tukang bangunan yang bekerja di situ. Tidak apa-apa, aku kesana dulu. Arya segera memakai minyak angin yang ia kantongi. Karena sejak istrinya hamil, ia sering mual muntah jika mencium sesuatu yang menyengat. Pembangunan pabrik Arya sudah hampir finishing. Arya sudah mulai membuka lapangan kerja untuk bagian penjahit, security, bahkan manajer dan bagian marketing. Karena rencananya pabrik tersebut akan dibuka 1 bulan lagi.